I want to bring our mind to the story of Naaman. Okay, can you flash if you have the Bible verses? Let's start from verse 1. Mari kita mulai ayat pertama. Dikatakan di sana, Naaman has everything. Dia punya segala sesuatu. Naaman ini orang hebat, saudara. Dia punya posisi, dia punya kekayaan, dia punya keluarga. Completely he has everything. Tak perlu diragukan, dia orang hebat. Dan satu hal yang paling luar biasa, kalau Anda baca ayat pertama, Naaman tidak percaya Tuhan, tetapi oleh karena Naaman, bangsa Syria selalu apa? Menang kalau bertempur. Itu fakta. Fakta. Tuhan berkati ini Naaman. Tetapi walaupun dia kaya, walaupun dia punya posisi, dia punya segala-galanya, ada satu hal yang kurang. Naaman punya penyakit. He has everything, but he has sickness. Apa sakitnya? Sakit apa ini? Dia punya sakit kusta. Kusta. Saudara tahu kalau kita dapat sakit kusta long time ago during Jesus, nobody wants to come with you. You will be cast out from the family. Nobody care. Jadi kalau Anda dapat kusta di zaman dulu, Anda itu harus keluar dari kota dan Anda tinggal di gua-gua. Kalau misalnya bau makanan, orang-orang keluarga bawa makanan hanya teriak, "Reki, makanannya!" langsung lari. Karena mereka dianggap najis, unclean. Ya. Itu faktanya. Tetapi ada seorang pelayan yang masih kecil. Pelayan ini adalah tawanan bangsa Syria dari bangsa Israel. Anak kecil. Karena dia sayang sama tuannya, dia datang. "Tuan, bos, saya punya nabi di Israel yang bisa sembuhkan penyakit Anda." Dan Naaman percaya. Pertanyaan, kenapa Naaman percaya sama anak kecil ini? Kenapa harus percaya? Ini hanya anak kecil. Kenapa harus percaya? Karena anak kecil ini performance kerjanya luar biasa. Dia kerja di rumah Naaman luar biasa. Naaman percaya karena anak ini adalah anak yang jujur. Naaman percaya. Kalau saya jadi Naaman, saya bisa berpikir mungkin ini adalah perangkap. Saya bisa dijebak. Tetapi Naaman percaya karena kelakuan anak ini luar biasa. Siapapun Anda, kalau kelakuan Anda luar biasa, selalu melakukan benar di hadapan Tuhan, Anda jadi terang bagi orang. Tidak masalah usia Anda berapa. It doesn't matter about age. Kemudian Naaman pergi. Naaman minta surat dari Raja Syria untuk masuk ke wilayah Israel. Kemudian setelah Naaman pergi, dia kasih lihat ini surat. Raja Israel, ini surat dari Raja Syria. Waktu Raja Israel buka suratnya, kemudian ditulis di sana, "Tolong sembuhkan ini Naaman karena dia ada kusta." Kemudian apa yang dikatakan oleh Raja Syria? "Allahkah aku bisa menyembuhkan dia?" Saudara, ini luar biasa. "Allahkah aku?" Ini penyakit yang terkenal tidak dapat disembuhkan. There's no healing. Tetapi sepertinya Raja Syria mencari gara-gara dengan aku. "Allahkah aku bisa menyembuhkan dia?" But Elijah heard about everything. And Elijah asked his servant, "Go to the king and tell to the king, don't worry, send him to me. I'll heal him." Kemudian ini pelayan dari Nabi Elisa, dia katakan ke Raja Israel, "Jangan takut, jangan stres. Tuanku, ada nabi di Israel bisa sembuhkan." Kalian tahu, ini Naaman datang untuk mempersembahkan uang. Tadi saya hitung-hitung ya, tapi kalau saya mau bilang banyak sekali, habis waktu. Kurang lebih miliar yang dia siapkan untuk kasih kepada siapa yang bisa sembuhkan dia. Pada waktu Naaman sampai ke rumah Elisa, pertanyaan, apakah Elisa keluar? Apakah Elisa keluar dari rumah? Kemudian zaman Naaman, "Aku sembuhkan engkau dalam nama Yesus." Oh tidak, Elisa doesn't come out.
Why? I don't know also why. Mungkin Elisa juga takut terjangkit. That's the reason why he doesn't want to show Naaman. He doesn't want to meet Naaman. Dia hanya suruh his messenger, go and tell to Naaman. Go to the Jordan River and wash himself for how many times? 7 times. Go to Jordan River and wash yourself for 7 times. What happened? Naaman marah. Naaman katakan, bukan main ini pendeta ini. Saya pikir dia akan keluar, kemudian dia menari-nari, kemudian berdoa dan saya disembuhkan. Kenapa saya disuruh untuk mencuci tubuh saya, mandi di tempat yang sangat kotor? Tetapi pelayannya bilang, asistennya bilang, bos, ini kan cuman mandi, mudah aja. Ayolah bos, mudah, mandi aja bos. Kan dia sudah bilang, kalau bos mandi pasti bos sembuh. Ayo bos. Saudara, pergilah mereka ke Jordan River. And then Naaman went, look at the water. Oh, water is very dirty. Should I go inside? Should I immerse myself 7 times? Oh, first time he stepped down. Oh my goodness, it's so smelly. Smelly everywhere. Okay, now I start for the first time. Okay, go inside, immerse himself first time. Nothing happened. Ada perubahan? No, master, still the same. Maybe he lied. But you know, all his soldiers are keep on telling, try more, sir, 7 times. Now it's only the first time. Okay, saya coba lagi yang kedua. Nothing happened, but they keep telling him, do it again, sir, 7 times. Now it's just the second. You need the 3rd time, 4th, 5, 6, and 7. Sometimes when you coming here and study, first time you try, you got fail. Never stop trying. Keep belief in God. Second time, try again, got fail. It doesn't matter second time. You still have the 3rd time. I'm still fail, Lord. 4th time, I'm still fail. And the 5th, I'm still fail. Keep on praying to God and ask God, Lord, help me. Now the 6th time, Naaman has 7 times. And when come to Naaman the 7 times, wow, pada kali yang ke-7, waktu dia keluar dari air, sembuh dia. Luar biasa. Pelajaran kedua di sini, cari teman yang mendukung, jangan cari teman yang merusak motivasi Anda. Kalau punya teman, kalau dia selalu merusak motivasi Anda untuk belajar, untuk dekat dengan Tuhan, katakan, enyalah engkau iblis. Tidak guna berteman dengan orang seperti ini. Kalau Anda berteman, jadilah teman yang suka memotivasi. Contoh Naaman. Coba bayangkan kalau semua prajurit yang ikut Naaman langsung bilang, pendeta itu kayaknya berdustas. Pendeta itu sudah tipu Anda. Pasti tidak ada kesembuhan. Tetapi kesembuhan oleh Naaman karena iman. Dan iman itu juga karena ada motivasi dari orang-orang di sekitar yang selalu mendukung. Jadi kalau Anda punya lingkungan, orang-orang tidak mendukung Anda, cabut dan tinggalkan itu. Mari kita lihat. Kemudian Naaman kembali. Dan jangan lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Pelajaran ketiga, Naaman kembali ke Elisa. Dan saat ini Elisa sudah keluar. Yang pertama, Elisa doesn't want to meet him. But the second time now Elisa come to meet him. Elisa keluar. Dan Elisa melihat Naaman secara fisikal. Kemudian Naaman katakan apa? Terima kasih Nabi. Saat ini saya percaya tidak ada Allah yang luar biasa selain Allah yang di Israel. Tetapi ingat Nabi, saya ini hanya prajurit. Bos saya tidak percaya Tuhan. Dan dia sering ibadah di kelenteng-kelenteng Allahnya dia. Kalau saya masuk di kelenteng, mendampingi dan menjaga dia ibadah, kiranya Tuhan memaafkan saya. Nabi katakan apa? Pergilah dengan damai. Tuhan mengerti apa yang kau lakukan. Tidak ada orang yang paling mengerti dengan situasi Anda selain Tuhan. Jangan cari orang, cari Tuhan. Hanya Tuhan yang mengerti dengan apa yang Anda alami. Pelajaran yang keempat. Kemudian Naaman katakan, Nabi, I have over for you. Look at, I bring a lot. Get all for you. But the prophet said, no, I'm really sorry.
Saya tidak mau ambil apapun. Uang Anda, perak, talenta semua kamu bawa pulang. Kamu bawa pulang. Saya tidak mau ambil. Tetapi ini Gehasi, pelayan dari Nabi, dengar-dengar. Wah, ini banyak banget. Kok mau dibawa pulang? Waktu Naaman pergi, dikejar. Dia pikir nabinya sudah tidur. Dia kejar ini Naaman. Kemudian dia katakan, Pak Nabi, tadi waktu Pak Nabi keluar, ada 2 orang muda datang dan perlu dibantu. Mereka juga pendeta-pendeta muda. Jadi Nabi suruh saya untuk minta sedikit lah. Terus dikasih, ya, dikasih. Bayangkan waktu dia sampai, ditanya sama Elisa, dari mana kau? Tidak, cuman sapu-sapu aja di depan, Pak Nabi. Jangan kau berdusta. Saya ini punya CCTV. CCTV Tuhan itu lebih akurat daripada CCTV sekarang, ya. Kau main, langsung dia katakan, kamu sudah berdusta kepada saya. Oleh karena kamu melekat dengan harta, maka penyakit Naaman akan melekat dengan kamu. Saat itu juga dia kena kusta. Sampai di sana, pelajaran apa yang diambil? Iman menyembuhkan, tetapi kelekatan dapat menyebabkan penyakit. Semakin Anda melekat dengan apapun, semakin Anda sakit. Anda melekat dengan posisi, Anda sakit. Anda melekat dengan uang, Anda sakit. Semakin Anda cinta segala sesuatu, semakin Anda melekat dengan segala sesuatu, semakin ketidakbahagiaan melekat kepada Anda. Kebahagiaan akan semakin menjauh. Hati-hati. Semakin Anda melekat dengan sesuatu, kebahagiaan semakin jauh. Apapun itu, semakin Anda melekat dengan sesuatu, kebahagiaan akan semakin jauh. Beriman kepada Tuhan, tetap mencoba, tetap berdoa sebagaimana Naaman. Jangan putus asa ketika orang lain tidak menghiraukan Anda dan menyepelekan Anda, tidak memperdulikan Anda. Tetap percaya bahwa selalu ada mujizat dan Tuhan bersama saya. Dan jangan terikat kepada apapun kalau Anda ingin sehat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.